Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Basis Data. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai query-query dalam MySQL. Yang pertama nanti kita akan belajar mengenai statement untuk order by, kemudian kita akan belajar mengenai penggunaan alias dalam MySQL, kemudian mengenai concat dan distinct, kemudian yang terakhir mengenai klausa untuk group by dalam MySQL. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa query ya, di mana perintah-perintah MySQL yang kita sudah pelajari di video sebelumnya. Yang pertama ada untuk select ya, select, kemudian kita juga ada untuk where clause. Oke, jadi untuk yang select statement ini, di sini tuh kita gunakan untuk mengambil data dari database, seperti yang sudah saya contohkan gitu ya. Jadi dengan menggunakan perintah select ini akan ditampilkan apa yang dalam tabel sesuai dengan kriteria yang kita inginkan gitu ya. Misalkan seperti yang sebelumnya saya contohkan, bagaimana kita ingin menampilkan nama mahasiswa siapa saja yang memiliki IPK di atas 3,5 seperti itu. Kemudian biasanya dalam statement select itu juga ada where clause gitu ya. Jadi kalau yang where clause ini digunakan untuk memfilter records. Jadi dengan adanya where clause ini kita bisa memfilter record mana yang ingin kita dapatkan gitu ya. Jadi kita bila hanya ingin mendapatkan record tertentu sesuai dengan kondisi yang kita tentukan, kita bisa menggunakan where clause yang kita tentukan setelah where clause gitu ya. Jadi kita nanti menuliskan select statement, kemudian diikuti where clause, kemudian diikuti dengan kondisi apa yang ingin kita dapatkan gitu ya. Kemudian selanjutnya kita juga sudah membahas mengenai comparison operator ya, atau operator perbandingan, dimana untuk comparison operator atau operator perbandingan ini kemarin kita sebelumnya kita gunakan untuk mengetahui IPK yang di atas nilai tertentu ya, misalnya di atas 3,5 atau mungkin di bawah 3,5 seperti itu contohnya. Jadi untuk operator perbandingan di sini ada beberapa macam, ada misalkan sama dengan, kemudian ada sama dengan, kemudian ada lebih dari ya, kemudian ada juga kurang dari, kemudian ada lebih dari sama dengan, kemudian ada kurang dari sama dengan, kemudian ada juga seperti ini. Ini artinya tidak sama dengan gitu ya. Itu adalah beberapa contoh operator perbandingan yang bisa kita gunakan dalam MySQL. Kemudian sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai bitwise operator. Jadi untuk bitwise operator ini kemarin yang sempat kita gunakan yaitu untuk n ya, seperti ini. Tapi selain n kita juga bisa menggunakan bitwise or, jadi seperti ini. Oke, kemudian ada juga yang exclusive or. Oke, itu untuk bitwise operator yang bisa kita gunakan dalam MySQL. Selanjutnya kita juga sebelumnya sudah mempelajari mengenai string pattern matching ya. Jadi untuk yang string pattern matching ini, untuk yang string pattern matching ini kita menggunakan operator like. Jadi kita pakai like. Oke, seperti ini. Jadi dalam penggunaan klausa where atau where clause, kita itu menambahkan operator like untuk mencari data dengan pola yang spesifik dalam suatu kolom gitu ya. Jadi seperti
yang kemarin atau sebelumnya kita pelajari, kita bagaimana mendapatkan record misalkan untuk mahasiswa yang jurusannya non-teknik, atau kita ingin mencari mahasiswa yang jurusannya teknik, kita bisa pakai operator like gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan data dengan pola yang spesifik dalam suatu kolom. Oke, kemudian setelah itu kita juga bisa menggunakan operator aritmatik ya. Jadi selain operator bitwise dan comparison, kita bisa menggunakan operator aritmatik. Oke, jadi operator aritmatik ini bisa kita gunakan dalam sebuah perhitungan gitu ya. Jadi di sini karena kita menggunakan operator yang bisa kita jumpai dalam matematika seperti plus dan minus, kemudian ada perkalian ya, kemudian bisa juga untuk pembagian ataupun untuk misalkan modulo gitu ya. Itu yang bisa kita gunakan kalau kita ingin menerapkan untuk operator aritmatikanya. Selain itu juga ada untuk logical operator. Jadi untuk logical operator itu kita bisa menggunakan beberapa operator logik gitu ya dalam SQL. Jadi misalkan saat kita menggunakan like untuk string pattern matching, ini juga termasuk salah satu logical operator. Selain itu juga ada yang lain, misalkan kita pakai and gitu ya, kemudian pakai between, kemudian in atau like seperti yang saya sampaikan. Kemudian ada yang lainnya, misalkan kita pakai not gitu ya. Kita kemarin juga sempat menggunakan operator not. Oke, itu beberapa contoh penggunaan operator logical ya. Kemudian mungkin sekarang kita coba untuk mempelajari query lain, yaitu untuk statement order by ya. Oke, kita coba pelajari ini. Jadi untuk order by statement ini, keyword order by ini digunakan untuk mengurutkan hasil secara ascending gitu ya, ataupun bisa juga secara descending. Tapi kalau misalkan secara defaultnya itu akan mengurutkan record secara ascending. Jadi bila kita ingin mengurutkan secara descending, kita bisa menggunakan keyword des gitu ya. Kita coba ya untuk yang keyword order by atau statement order by. Di sini saya sudah ada tabel untuk contohnya. Jadi ini tabelnya. Oke, ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom ya. Ada book ID, book code, book name, book author, sama book price. Jadi ini nanti akan saya gunakan untuk memberikan contoh. Yang pertama ini untuk order by ya. Jadi di sini saya ingin menggunakan perintah order by untuk mengurutkan gitu ya. Jadi di sini saya pakai select. Jadi select bintang from, kemudian tabelnya apa, selanjutnya pakai where clause, kemudian kita ingin mengambil dari kolom apa. Di sini saya mau pakai yang book name,
Kemudian saya cari untuk judul yang mengandung kata Python gitu ya. Jadi saya pakai string matching gitu. Jadi di sini seperti ini. Oke. Kemudian akan saya urutkan gitu ya. Order. Di sini saya akan mengurutkan berdasarkan harga bukunya. Jadi di sini saya pakai book price berdasarkan kolom book price ya. Nanti saya akan mengurutkan seperti ini, kemudian kita akhiri titik koma. Oke, di sini kalau kalian lihat saya sudah mengurutkan secara ascending ya. Jadi di sini bisa terlihat bahwa harga terendah untuk buku dengan judul Learning Python gitu ya. Terus yang harga lebih tingginya atau lebih mahal yaitu Python for Dummies. Tapi kalau kita ingin mengurutkan secara descending seperti tadi saya sampaikan, Anda bisa pakai keyword dash seperti ini. Oke. Jadi kalau kita pakai keyword untuk yang descending atau dash, di sini kita akan mengurutkan dari yang paling besar ke kecil. Baik, berikutnya setelah untuk query menggunakan order by, kita coba akan bahas mengenai alias ya. Oke, jadi kalau alias ini digunakan untuk memberi semacam temporary name gitu ya, atau nama sementara ke sebuah tabel ataupun kolom dalam tabel pada suatu durasi query saja. Jadi pada durasi tertentu gitu ya, sehingga dapat membuat nama kolom itu lebih mudah kita pahami gitu ya. Jadi keywordnya nanti di sini menggunakan S gitu ya. Jadi kita pakai keyword S ini. Jadi alias ini bermanfaat saat terdapat lebih dari satu tabel yang termasuk dalam sebuah query gitu ya. Atau juga bisa bermanfaat untuk function yang digunakan dalam suatu query. Kemudian alias ini juga digunakan untuk nama kolom yang bisa lebih mudah digunakan atau lebih mudah diingat atau dipahami gitu ya. Dan bisa juga untuk dua atau kolom yang perlu dikombinasikan. Oke. Di sini saya akan memberikan contohnya penggunaannya dari contoh tabel di sini. Jadi misalkan di sini select dari misalkan book ID, kemudian ini saya pakai alias ya, pakai keyword S. Kemudian ini saya ganti misalkan agar lebih mudah kita memahami atau lebih mudah diingat pakai ID ini ya. Kemudian untuk buku seperti ini saya ganti pakai kode gini aja lebih mudahnya. Kemudian misalkan untuk book name ini saya riaskan dengan misalkan title. Oke, misalkan seperti ini biar sama ya. Oke, kemudian from nama tabelnya apa kita tuliskan, selanjutnya kita urutkan ya. Kita urutkan berdasarkan ID-nya. Jadi sekarang kita pakai aliasnya dari book ID. Jadi saya pakai ID. Ya, seperti ini. Kemudian kalau dijalankan, oke, maka akan tampil seperti ini. Jadi book ID sebelumnya ini akan menjadi ID, kemudian book code menjadi code, book name menjadi title. Seperti itu. Jadi ini contoh saja, nanti sebenarnya Anda bisa menggunakan nama alias lain dalam studi kasus yang lain gitu ya. Jadi kita bisa mengganti namanya, nama kolomnya.
Ini adalah salah satu contoh penggunaan alias dalam MySQL. Kita bahas mengenai alias, kita coba menggunakan concat ya. Kita pakai concat seperti ini. Jadi ini adalah concat function. Fungsi concat di sini itu dalam MySQL digunakan untuk menggabungkan dua nilai kolom atau lebih secara bersamaan. Jadi nanti kita coba di sini sekalian pakai aliasnya juga ya. Tadi saya sempat sampaikan kalau alias ini bisa bermanfaat kalau ada lebih dari satu tabel, ada lebih dari beberapa kolom gitu ya, yang perlu kita kombinasikan gitu ya. Oke, kita coba untuk yang concat ya. Jadi di sini saya ingin menggabungkan beberapa kolom. Oke, select, kemudian pakai fungsi concatnya seperti ini. Nah di sini saya ingin menggabungkan antara book ID, kemudian book code sama book name ya, gitu ya. Oke, misalkan seperti ini, saya mulai dari book ID ya. Book ID, kemudian misalkan saya pilih tanda strip ini ya. Kemudian diikuti sama book code-nya. Oke, kemudian strip lagi diikuti dengan book name. Oke, seperti ini. Nah ini saya sekarang terapkan lagi untuk aliasnya. Alias, kemudian ini saya beri nama yang berbeda, maaf, maksud saya as, kemudian jadi misalkan book detail gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti saya ingin mengurut menambahkan untuk harga bukunya, book price ini. Oke, kemudian diikuti book price. Jadi nanti akan ada dua kolom gitu ya. 3 kolom yang pertama ini akan menjadi book detail, kemudian kolom kedua adalah book price. Oke, kemudian ini akan kita ambil dari tabel book list seperti ini, maka akan tambah seperti ini. Oke, bisa Anda lihat ini book detailnya. Jadi ini adalah ID bukunya, ini kategori bukunya atau book code-nya, kemudian di sini adalah judul bukunya apa. Kemudian di kolom kedua adalah harga dari masing-masing buku yang ditampilkan pada kolom sebelumnya. Oke, ini adalah salah satu bentuk atau salah satu contoh dari penerapan concat dalam MySQL. Selanjutnya, setelah saya tadi menunjukkan untuk fungsi concat, sekarang kita coba untuk query dengan menggunakan distinct ya. Oke, seperti ini. Jadi bila kita ingin melakukan query dari sebuah tabel dan kemudian ada lebih dari satu baris yang sama atau mungkin duplicate row gitu ya, kita bisa menggunakan distinct clause dalam select statement. Jadi dalam select statementnya itu kita tambahkan distinct clause. Kemudian di sini kita bisa menentukan satu kolom dalam distinct clause akan mengevaluasi keunikan tiap barisnya berdasarkan nilai pada kolom tersebut. Jadi kita contohkan seperti ini. Yang pertama, oke, misalkan saya select kemudian dari book code. Oke, dari kolom book code di sini pada tabel book list ya. Oke, di sini kalau kalian lihat kan ada baris yang
berulang ya. Ada 2 kali Python, ada 2 kali Java, seperti itu ya. Jadi ada baris yang berulang. Nah, di sini kalau kita pakai listing, kita bisa membuat setiap baris itu diidentifikasi keunikannya. Jadi tidak ada yang duplicate row, tidak ada duplicate row di sini. Jadi misalkan saya akan membuat kembali seperti ini, pakai select statement, kemudian pakai listing ya, listing. Oke, kemudian kita pilih dari kolom bukut. Selanjutnya ini pakai alias ya, jadi kita beri nama sementara, pakai alias. Di sini misalkan kategori. Oke, kemudian di sini dari tabel book list. Oke, jadi di sini nanti kita akan lihat perbandingannya dari yang sebelumnya bagaimana. Nih, di sini kolomnya saya ubah menjadi kategori. Kemudian kalau Anda lihat di sini, setelah menggunakan listing, ini tidak ada baris yang berulang atau tidak ada duplicate row. Jadi dengan adanya listing clause di sini, kita bisa menentukan keunikan dari tiap barisnya di suatu kolom. Tuh. Kita belajar listing ya. Setelah kita belajar listing, sekarang kita coba belajar untuk klausa group by ya. Sebelumnya kita udah belajar untuk klausa order by. Jadi sekarang kita belajar yang group by clause. Oh, ini biar istilahnya sama ya, saya samakan aja biar serupa. Oke, sekarang kita belajar yang group by. Kalau order by tadi kita untuk mengurutkan, sekarang kalau yang group by ini kita bisa mengelompokkan baris yang memiliki nilai sama gitu ya. Jadi kalau kemungkinan ada duplicate row gitu, kita bisa tampilkan barisnya secara unik sesuai grupnya gitu. Sekarang kita coba, misalkan kita nggak pakai group by dulu ya. Misalkan kita ingin menampilkan seluruh tabel tapi kita urutkan gitu ya. Jadi nanti kelihatan ada kelompok yang barisnya sama. Oke, misalkan pakai statement select dulu, kemudian kita ambil dari tabel booklist ya, dari tabel booklist. Oke, kemudian kita coba urutkan. Kita coba urutkan berdasarkan kode bukunya dan book ID-nya gitu ya. Jadi misalkan di sini saya urutkan biar kelihatan yang harus dikelompokkan yang mana gitu ya. Book ID, koma. Oke, kalau kita tampilkan seperti ini, maka kalian bisa melihat di sini saya urutkan ya dari yang paling secara ascending ya. Jadi dari huruf paling awal di sini, atau dari ID yang paling kecil ya di sini. Jadi nanti di sini saya ingin menampilkan setiap bukut itu unik gitu ya. Jadi nanti nggak ada baris yang duplikat. Jadi misalkan ini Java, ini kan ada 2 ya. Kemudian Python ada 2. Lah ini saya pengen mengelompokkan. Jadi nanti tampilnya ya Java 1 kali, yang Python 1 kali. Jadi di sini saya bisa pakai untuk klausa group by. Jadi misalkan saya pengen mengelompokkan, saya bisa pakai group by. Jadi seperti ini, kayak statement select, kemudian kita ambil dari tabel booklist ya. Oke, kemudian lah ini sekarang kita manfaatkan klausa group by ya. Group by. Nah, di sini saya ingin mengelompokkan berdasarkan kode buku ya, atau kategori buku ya di sini. Jadi di sini bukut. Jadi nanti tidak ada yang diulang. Jadi seperti ini. Saya tadi sebelumnya mencoba untuk menampilkan
semua buku yang ada, dan ada ada 2 kategori atau 2 kode buku yang sama. Nah, di sini kalau kalian lihat ini setiap barisnya sudah unik gitu ya untuk tiap grupnya, karena saya mengelompokkan berdasarkan kode buku atau bukutnya di kolom bukut ini. Jadi misalkan di sini Java hanya tampil sekali, Python hanya tampil sekali. Terus terkait dengan book name-nya di sini kalau kalian lihat ini yang ditampilkan hanya yang paling awal ya. Ya seperti ini. Jadi yang baris kedua tidak ditampilkan gitu. Nah, terus kalau kita mau mengimplementasikan klausa group by ini, sebenarnya itu bisa kalian gunakan bersamaan sama aggregate function. Jadi lebih lebih terasa kegunaannya tuh apa di sini. Jadi kalian sekarang bisa gunakan group by berdasarkan aggregate function yang kalian perlukan. Jadi saya tuliskan di sini ya. Jadi kalian bisa manfaatkan group by pakai aggregate function. Oke, aggregate function sendiri ini ada macam-macam ya. Jadi misalkan untuk gini aja, untuk count ini nanti bisa menghitung jumlah, menghitung totalnya berapa gitu ya, menghitung totalnya berapa. Kemudian ada untuk menampilkan maksimal ya. Kemudian bisa nilai minimal ya. Kemudian ada juga sum ini untuk menjumlahkan. Kemudian rata-rata misalkan pakai AVG. Seperti ini contoh untuk penerapan aggregate function. Jadi kita bisa manfaatkan group by ini agar lebih terasa kegunaannya itu pakai aggregate function. Jadi kalau pakai aggregate function, contohnya misalkan saya ini pengen menghitung berapa sih buku yang ada di tabel booklist gitu ya. Jadi misalkan gini, select count. Nah, seperti ini ya. Ini aggregate functionnya as count, saya pakai alias. Oh ya, kurang tanda petik ya. Nah, kemudian saya ambil dari tabel booklist. Oke, di sini terlihat kalau jumlahnya itu ada 7 ya. Oke,